ini bertemu lagi dengan Miss Julie dan ada Miss Widya. Hai. Dan ada Miss Yeni. Hai. Dan ada Pak Fidi yang akan menemani dan mengiringi lagu kita. Ya, sebelumnya kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Sebelum kita memulai pujian, kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Bapakku Datang. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk kami naikkan ucap syukur kami Tuhan. Kami panjatkan ucap syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mau memuji dan menyembah Tuhan. Berdoalah hadir di hati kami masing-masing Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, kita akan bernyanyi lagu sama-sama, mari kita bersukaria. Pada tahu kan? Ya, kita sama-sama semuanya. Karena ini hari bahagia.
hati kita siapkan pikiran kita mau memuji Tuhan. Lagunya Bapakku Datang. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat beribadah secara online. Biarlah Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah iman kami sungguh bertumbuh di dalam Engkau, semakin kenal akan Tuhan. Berkati hamba-Mu, Mr. Julius akan menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Nah, anak-anak semua, kita akan belajar di dalam bulan ini yaitu tentang iman. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam ayat hafalan kita di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. Ayo ikuti anak-anak di rumah. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu ayat hafalan kita ya. Kalian ingat dan kalian juga dapat lakukan. Nah, anak-anak semua, bahan renungan kita pada pagi hari ini dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13, yaitu tentang seorang perwira yang minta hambanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak semua, Pak Julius yakin kalian pasti pernah atau sering melakukan doa. Baik itu dari doa bangun pagi, doa makan, doa tidur, doa pergi keluar, ataupun doa mengucap syukur. Dan saya yakin pasti kalian juga pernah berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Kalian mungkin minta diberkati dengan kepintaran supaya kalian dapat belajar selama PJJ ini. Kalian juga mungkin berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berkati pekerjaan orang tua. Dan juga mungkin ada yang pernah sakit lalu kalian berdoa dan Tuhan sembuhkan. Pasti semuanya pernah, bukan? Nah, dalam firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, ada seorang perwira yang sangat baik hati. Perwira ini adalah seorang yang bukan sembarangan loh. Dia membawahi 80 pasukan. Nah, pada waktu itu dia sedang sedih. Dia sedih kenapa? Karena hambanya sedang sakit lumpuh. Nah, kenapa saya bilang baik hati? Biasanya seorang hamba itu kan tidak berharga di zaman waktu itu ya. Biasanya kalau hambanya sakit, ya udah diganti yang baru. Tetapi perwira ini tidak melakukannya.
dia berusaha untuk menyembuhkan hambanya yang sakit ini ya. Nah, suatu hari dia mendengar ada seseorang yang terkenal masuk ke kota Kapernaum. Siapa namanya? Yaitu adalah Tuhan Yesus. Nah, ketika perwira ini mendengar Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum, dia segera mencari Tuhan Yesus. Nah, kenapa dia cari? Dia pasti sebelumnya sudah pernah mendengar Tuhan Yesus ini adalah seorang yang hebat. Dia bisa melakukan banyak mujizat dan dia mempunyai kuasa daripada Tuhan. Nah, pada waktu itu dia datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Dia minta supaya hambanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, perwira ini pun bilang, "Nggak usah datang, saya merasa nggak layak. Tuhan cuma bilang aja, kalau bilang sembuh, pasti sembuh. Seperti saya adalah seorang bawahan yang bilang kepada prajurit bawahan saya untuk pergi, maka dia pergi." Nah, di sini Tuhan Yesus memuji perwira ini dengan mengatakan bahwa iman perwira ini sangat besar. Kenapa imannya sangat besar? Karena kalau kita bisa lihat ya, perwira ini kan tadi dibilang pangkatnya sangat tinggi, tetapi dia mengakui kuasa dari Tuhan Yesus. Secara otomatis berarti dia mengakui bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan hambanya yang lumpuh. Hambanya waktu dibawa ke tabib yang lain gak bisa sembuh, tapi dia percaya ketika dia minta kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus sanggup. Nah, pada waktu itulah Tuhan Yesus berkata apa? Dia berkata, "Pergilah sesuai yang kamu percaya, sesuai dengan imanmu." Dan kemudian sembuhlah hambanya itu. Nah, anak-anak semua, kita belajar dari firman Tuhan ini tentang apa? Tentang iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya tadi sudah bilang kan di awal, kalian sudah sering berdoa. Apakah kalian sungguh-sungguh berdoa atau hanya sekedar berdoa seperti laporan kepada Tuhan? Nah, anak-anak semua, yuk kita belajar seperti perwira ini. Dia bukanlah anak Tuhan, tetapi ketika dia mendengar bagaimana Tuhan Yesus yang berkuasa, dia pun percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak semua, di tengah pandemik ini, di mana banyak orang mulai ketakutan, biarlah kita sama-sama kita tetap percaya Tuhan Yesus yang lebih besar kuasanya dari segala apapun, bahkan dari sakit penyakit. Mari kita sama-sama yuk kita berdoa. Jika kalian mungkin ada pergumulan, kalian mungkin merasa ada yang sakit di dalam keluarga kalian, mungkin kalian juga meminta sesuatu kepada Tuhan. Yuk kita berdoa seperti perwira ini, mengakui segala kekuatan kuasa daripada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Perwira ini pun mendapatkan jawabannya, hambanya sembuh. Nah, bagaimana dengan anak-anak semua? Mari yuk kita sama-sama yuk taruh tangan kita di dada. Kita sama-sama mau lebih percaya lagi kepada Tuhan. Mungkin kita selama ini doa kita itu seperti doa rutinitas. Ya udah doa seperti yang sudah dilakukan setiap hari. Tapi mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Kita mau lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun kita berdoa kepadanya, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun di dalam kondisi apapun, Tuhan pasti pelihara. Mari kita berdoa anak-anak semua yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar dari seorang perwira ini Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan Yesus sanggup. Dia tahu kuasa Tuhan Yesus sanggup menolong dia. Biarlah Tuhan setiap kami anak-anak Tuhan, kami rindu iman kami sungguh bertumbuh kepada Engkau Tuhan. Semakin kenal kepada Tuhan Yesus, semakin percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Bahkan di dalam masa pandemik ini, mungkin di antara kami anak-anak-Mu ada yang bergumul tentang kesehatan. Tuhan, Kau yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Biarlah setiap kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mungkin ketika kami punya pergumulan, orang tua kami yang sedang bergumul bekerja, Tuhan berkati juga orang tua kami. Dan juga pergumulan, masalah yang lain di dalam setiap kami, rumah kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan, berikan setiap kami anak-anak-Mu iman untuk terus berdoa, meminta kepada Tuhan. Dan biarlah kami terus percaya, Tuhan pasti akan menjawab doa kami, sanggup menolong kami. Dan biarlah seperti dalam perkataan Tuhan Yesus, biarlah jadilah seperti apa yang kami percaya.
Kami percaya Tuhan sanggup, dan biarlah itu juga yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu ini dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Marilah kita tutup ibadah ini, biarlah kita belajar seperti perwira yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita tutup ibadah kita dengan bernyanyi, Bapa terima kasih.